meminta kepada Bapak untuk menyembelihkan sapi kurban atas nama tersebut di atas. Saya terima Pak, dengan korbannya atas nama 7 orang akan saya sembelih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini dan dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban, mulai dari cara memilih, menyembelih, hingga tentang pendistribusian hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kita akan mengawalinya dari pengertian apakah yang dimaksud dengan berkurban. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya, berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkad dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar bepergian hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kurban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan keridhoannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Adha, sebagaimana pada hari fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Agar ibadah kurbannya sah menurut syariat, seseorang yang hendak berkurban harus memperhatikan kriteria-kriteria dari hewan yang akan disembelihnya, yaitu 1. Domba doan harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembelihlah domba karena itu diperbolehkan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua, kambing kacang ma'az harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Yang ketiga, sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Yang keempat, unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Selain kriteria tersebut, hewan-hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Berkurban dengan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi dan kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari hadis berikut. An Jabir bin Abdullah qala naharna maha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badnata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau sesuai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, dimulai dengan menyiapkan pisau dengan tajam sesuai dengan tuntunan Rasulullah untuk meringankan kematian hewan yang disembelih.
Persiapkan tutup mata hewan semacam daun pisang atau sejenisnya, supaya hewan tidak melihat pisau yang akan dibuat menyembelih. Usahakan tidak menyembelih di hadapan hewan lain. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca salawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Membaca takbir 3 kali dan tahmid 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menghadap ke arah kiblat, baik yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Ketika menyembelih, jalur makanan dan napas wajib putus, sedangkan ulat leher sunnah sampai putus. Berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarrub kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarrubku. Daging kurban disunnahkan didistribusikan dalam keadaan mentah. Ketika pendistribusian, daging kurban harus ada bagian tulang walaupun sedikit. Harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Bagi yang berkurban dan keluarganya, hanya boleh ikut mengkonsumsi maksimal 1/3 dari jumlah semua daging. Demikian video pembelajaran mengenai kurban ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.